Oke, baik, kita mulai sekolah minggu dewasa kita pada hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat sekalian. Selamat pagi. Ya, baik yang di sini maupun yang mungkin nanti akan menyaksikan lewat rekaman kita. Ya, hari ini sekolah minggu dewasa kita gabung, makanya kita di ruang auditorium besar. Dan minggu lalu saya tidak ada di sini, tapi kita ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang surat-surat pastoral, dan kita masih di 1 Timotius pasal 3. Jadi kita buka ya 1 Timotius pasal 3. Dan kita masih di ayat 8 sampai ayat yang ke-16 sebenarnya di sini ya. Jadi ini berbicara mengenai diaken. Ya, berbicara mengenai diaken. Dan ini agak kadang hilang timbul ya. Oke, moga-moga baik. Nah, kita bicara tentang diaken. Kertas lembar isian ya sudah beberapa kali saya kasih. Kalau tidak ada nggak apa-apa juga, ikutin aja pembahasannya di ini kita sambil kita lihat dari ayat per ayat gitu. Oke, nah saya akan baca dulu sekali lagi perikop ini, habis itu kita akan buka dalam doa ya. Nah, coba kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sebab mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Saya minta Diaken Ronald untuk buka kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah menghantarkan kami ke gerejamu ini dengan selamat dan tidak kurang apapun. Sementara kiranya Tuhan mempersiapkan kami, memberi kami hikmat, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati Gembala Stephen yang akan mengajar kami, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Baik, jadi ini disebut surat-surat pastoral karena berhubungan dengan penggembalaan, berhubungan dengan gereja, bagaimana suatu gereja harus dilaksanakan ya. Dan ini oleh karena itu surat-surat pastoral ini sangat berharga sekali bagi kita hari ini. Karena ini adalah instruksi kepada Timotius yang waktu itu melayani di Efesus ya. Dan ayat 1 sampai ayat 7 sudah kita bahas sebelumnya, itu bicara mengenai penilik atau gembala atau penatua. Itu adalah istilah yang berbeda untuk jabatan yang sama sebenarnya ya. Satu jabatan dengan 3 istilah. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat 13 adalah bicara mengenai diaken. Nah, kita sudah bahas, bahkan sudah sampai tadi Bu Pak Pahan bilang sampai nomor 4 terakhir ya. Jadi kita masuk nomor 5 sebenarnya sekarang. Tapi saya ingin sekali lagi menekankan bahwa walaupun ini adalah mengenai penilik, mengenai diaken, ini sebenarnya adalah untuk semua orang Kristen. Ya. Jadi tidak boleh ada orang Kristen yang berkata, karena ini adalah untuk penilik, ini adalah untuk diaken, jadi ini tidak ada relevansinya dengan saya, gitu. Ya, saya tidak perlu belajar ini, ini bukan ditulis Tuhan untuk saya. Enggak, sudah nggak sama Tuhan. Ini ditulis Tuhan untuk semua orang, ya, semua orang. Artinya apa yang Tuhan tuliskan untuk penilik dan untuk diaken di sini
adalah hal-hal yang harus dikejar. Ini sebenarnya berlaku untuk semua orang Kristen gitu. Semua orang Kristen harus mencoba memiliki kualitas-kualitas ini. Ya. Jadi semua yang ditulis ini adalah intinya gini, Tuhan ingin orang-orang yang sudah dewasa secara rohani, orang-orang yang sudah bertumbuh karakternya di dalam Kristus, itulah yang menjadi pemimpin di dalam gereja. Ya, baik itu kepemimpinan dalam mengajar ataupun pelayanan-pelayanan spesial seperti diaken di sini. Oleh karena itu kita semua harus mencoba untuk melakukan itu. Ya. Nah, lalu kita masuk sekarang. Jadi kan kita sudah bahas berbagai syarat diaken ya, karakternya ya, yang adalah bagus untuk semua orang Kristen. Misalnya, jangan bercabang lidah ya. Bukan berarti saya bukan diaken jadi saya boleh bercabang lidah kan? Bukan seperti itu tentunya. Ya. Jangan penggemar anggur, jangan serakah. Saya bukan diaken jadi saya boleh mabuk-mabukan, saya boleh ini minum alkohol dan lain sebagainya. Bukan. Ya. Nah, tetapi kita masuk poin nomor 5. Dan ini adalah mengenai keluarga di sini ya. Poin nomor 5 adalah mengenai keluarga. Jadi rupanya Tuhan berbicara mengenai keluarganya diaken juga. Dan itu ada di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Berbicara mengenai istri dan juga anak-anak di sini. Dan di ayat 5 dikatakan, selain itu sama seperti penilik, Tuhan ingin agar para diaken mengurus apa di sini rumah tangga atau keluarga mereka, ya boleh dibilang rumah tangga atau keluarga mereka dengan baik. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Ya, karena keluarga adalah balok-balok dasar masyarakat dan balok-balok dasar dalam suatu gereja sebenarnya. Ya, gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Ya, dan kalau keluarga-keluarga lemah, maka gereja akan menjadi lemah. Tetapi ketika keluarga kuat, maka gereja itu menjadi kuat juga. Ya. Oleh karena itu kita ingin supaya ada keluarga-keluarga yang kuat dan diaken-diaken, ya, Tuhan ingin punya keluarga yang baik. Ini salah satu keharusan karena mereka menjadi contoh juga, mereka menjadi teladan bagi yang lain di sini. Jadi apa keluarga yang baik itu? Apa misalnya ya, ayat 11, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat katanya ya. Orang terhormat bukan diterpa skandal sana sini ya, bukan orang yang diketahui umum bahwa dia melakukan dosa-dosa atau punya kelemahan-kelemahan tertentu, misalnya terkenal sebagai tukang gosip ya, terkenal sebagai pemabuk ya, terkenal sebagai seorang yang tidak setia atau lain sebagainya, ya, bukan hal-hal seperti itu. Seharusnya orang yang terhormat, jangan pemfitnah. Ya, menarik sekali, jangan pemfitnah di sini, taruh kepada istri-istri karena ya tentu diaken juga jangan bercabang lidah. Ya, istri-istri jangan pemfitnah katanya di sini, jangan pemfitnah. Ya. Studi menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki rata-ratanya, ya. Dan di dalam banyak bicara kadang-kadang bisa ada banyak kesalahan, kan? Jadi harus menjaga lidah, menjaga jangan sampai ya, kita memfitnah orang. Apa yang disebut gosip hari ini kadang-kadang adalah fitnah maksudnya. Ya, jadi kita nggak tahu apa-apa, nggak yakin, lalu kita ngomong sana sini. Nah, itu kita menjadi gosip, kita jadi fitnah orang. Tidak seperti itu. Ya. Dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal katanya di sini. Nah, ada sebagian orang menafsirkan istri di sini, ya, sebagai diaken perempuan bahkan diaken perempuan. Jadi ada yang menafsirkan ini maksudnya istri di sini adalah diaken perempuan. Ya. Tetapi kita bilang bahwa lebih baik untuk melihat ini sebagai istri diaken, ya, istri diaken yang ikut melayani bersama dengan suaminya. Dan ada satu alasan kenapa, karena ada yang berkata begini, kenapa yang penilik tidak disebut istrinya harus bagaimana? Kalau kalian perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, penilik itu kan suami dari satu istri, kepala keluarga yang baik dan sebagainya.
Dan tidak ada mengenai istri penilik itu harus bagaimana, begitu. Tidak disebutkan dari ayat 1 sampai 7. Tapi kenapa di diaken malah disebut istrinya? Ya, istrinya begini. Nah, ini ada alasannya juga. Ya, alasannya adalah karena istri diaken ya, melayani bersama dengan diaken ya, dalam posisi yang serupa. Karena ingat, diaken itu melayani dalam jemaat, dalam kapasitas, maksudnya pelayanan utamanya itu bukan mengajar, gitu ya, bukan mengajar. Jadi mungkin dia membantu secara sosial, ya dia membantu kalau di Yerusalem dulu dia membantu pendistribusian bantuan kepada para janda dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau distribusikan bantuan kan perempuan juga bisa sebenarnya. Ya. Nah, sehingga istri diaken bisa ikut melayani dalam kapasitas yang serupa dengan suaminya, gitu ya, di dalam jemaat, gitu. Nah, sedangkan istri penilik ya sudah pasti ikut melayani juga mestinya, tetapi bukan dalam kapasitas yang sama dengan penilik, begitu ya. Karena penilik itu mengajar, ya penilik itu khotbah di depan dan lain sebagainya. Nah, istrinya bisa saja melayani yang lain, tapi tidak, istri penilik tidak menjadi pengkhotbah juga, ya, tidak menjadi pengajar gitu. Jadi karena istri penilik tidak melayani dalam kapasitas yang sama dengan suaminya, kayak sepertinya istri penilik tidak disebutkan di situ. Ya. Tetapi istri diaken di sini disebutkan. Jadi bukan berarti bahwa istri penilik nggak harus bagus juga, ya tentu harus bagus juga. Gitu, ya. Ya, dan makanya kita bilang, kita sudah ngomong banyak ini bahwa Tuhan punya peran yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan dalam hal mengajar laki-laki dewasa. Ada sebagian gereja, ya mereka kalau pendetanya laki-laki awalnya, misalnya pendetanya laki-laki, ya lalu meninggal, ya istrinya yang take over jadi pendeta juga. Gitu. Itu banyak. Seperti itu ya, gereja-gereja besar bahkan gitu, ya. Tetapi kita lihat, kita bukan, gereja itu bukan kayak PT atau apa itu ya, yang diturunkan kepada keluarga, sebenarnya nggak seperti itu ya. Tetapi harus berdasarkan standar Alkitab ya, berdasarkan standar Alkitab di sini ya. Ya, Pak Andreas mau tanya. Ya. Misalnya jabatan diaken, jabatan penilik itu hampir sama dengan penatua. Itu bisa melayani di mimbar. Nah, secara alkitabiah bagaimana dan bagaimana kita mengatasi, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa itu juga tidak benar. Contohnya misalnya gereja Toraja itu diaken sama penatua bisa naik mimbar. Bahkan di HKBP mungkin juga bisa naik mimbar. Bagaimana dengan jabatan-jabatan seperti ini yang melanggar aturan Alkitab? Demikian, terima kasih. Oke, baik. Pak Andreas bertanya ya. Nah, sebenarnya kesalahannya bukan naik mimbarnya, Pak. Ya. Kesalahannya adalah membedakan penatua dengan gembala. Ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah bilang, ya, tujuan kita sebenarnya bukan untuk menjelekkan gereja mana-mana, ya. Tadi Bapak singgung nama satu gereja, oke lah, kita bisa terapkan itu kepada siapapun. Kita bicara mengenai kebenaran, gitu ya. Kita bicara mengenai kebenaran. Jadi kebenaran di atas gereja, Alkitab di atas gereja. Kalau ada gereja yang salah, memang harus sesuai dengan Alkitab, harus balik lagi kepada Alkitab. Dan ada gereja-gereja yang saya sudah pernah kasih lihat ya, sistemnya itu dia hierarkis. Jadi dia membedakan, ada yang dia sebut penilik ya. Penilik itu mereka terjemahkan uskup. Jadi gini, ada penatua, mereka anggap penatua atau gembala. Ya, penatua atau gembala ini pegang satu gereja. Lalu ada penatua gembala
pegang gereja lain lagi, ada gembala pegang gereja lain lagi, tapi semuanya diawasi oleh uskup. Uskup ini terjemahan lain dari kata penilik, atau bahasa Inggrisnya namanya bishop, gitu ya. Bishop yang bisa diterjemahkan uskup atau penilik. Nah, kalau misalnya hierarkinya lebih tinggi lagi, ada berbagai uskup. Ya, ini uskup ini juga membawahi lagi wilayah dia. Nanti ada diawasi lagi oleh satu namanya uskup agung. Ya, uskup agung. Nah, kita bilang bahwa di Alkitab tidak ada istilah uskup agung. Ya. Tidak ada, dalam Alkitab tidak ada. Bahkan lebih lagi, bisa lagi ditarik lagi, misalnya uskup agung, ada uskup agung lain lagi gitu. Uskup agung lain lagi yang mengawasi berbagai uskup-uskup. Ya, uskup agung ini mengawasi berbagai uskup lagi. Masing-masing uskup di sini mengawasi gembala-gembala lagi. Nah, terus di atas uskup agung ini ada lagi. Ya, mungkin tahu ya, biasa mereka panggil dia paus misalnya, gitu ya. Paus mengawasi berbagai uskup agung, gitu. Tapi paus juga nggak ada dalam Alkitab. Ya, istilah paus tidak ada dalam Alkitab, uskup agung tidak ada dalam Alkitab. Ya, dan sebenarnya dalam Alkitab penatua, gembala sama dengan penatua sama dengan penilik. Ya, penilik. Jadi ini sebenarnya sama. Gitu. Jadi saya bisa disebut penatua juga, saya bisa disebut gembala, saya bisa disebut penilik. Ya, kebetulan kita lebih sering pakai istilah gembala. Tapi mau sebut saya penatua juga boleh. Cuman karena saya udah jadi gembala dari agak muda, kalau sebut penatua mungkin saya belum terlalu tua atau gimana. Gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa saja sebut penatua, gitu kan? Atau gembala, ya kita lebih sering pakai istilah gembala. Tapi sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya dikatakan penatua naik ke mimbar, kalau konsepnya benar, ya nggak masalah karena penatua itu apa? Gembala. Gitu, ya. Cuman, ya di dalam sebagian gereja penatuanya bukan gembala. Nah, ini satu model gereja. Ini model gereja yang kita sebut sebagai modelnya episkopalian. Ya. Kemudian ada model gereja lain lagi, di mana di satu gereja itu gembala dibedakan dengan penatua. Jadi gembala satu orang mungkin. Ya. Kemudian ada banyak penatua, ada dewan penatua. Nah, ini yang di gereja-gereja yang tadi Bapak sebutkan ini seperti ini, gitu ya. Jadi ada dewan penatua, ada gembala. Ya. Jadi dibedakan, gitu. Gembalanya mereka sebut pendeta biasanya, walaupun kata pendeta juga nggak ada dalam Alkitab. Ya. Nah, ya sekali lagi juga masalahnya bukan masalah penatua naik ke mimbar atau gimana, gitu ya. Tapi masalahnya adalah mereka tidak menyamakan ini, gitu. Ya. Jadi dalam sistem seperti ini gembala itu kayak eksekutif, dewan penatua itu kayak legislatif, gitu. Ya, kayak ini ya. Mereka yang bikin aturan, nanti ini yang kebanyakan khotbah misalnya gembalanya atau pendetanya. Ya. Nah ini disebut sebagai sistem presbyterian sebenarnya. Ya. Nah, ini banyak sekali. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah ya siapa naik ke mimbar, maksudnya berkhotbah gitu ya. Yang berkhotbah itu nggak masalah sebenarnya, bukan itu permasalahannya. Ya. Diaken boleh nggak berkhotbah? Boleh aja. Makanya kita bilang diaken, ya. Diaken ini kan artinya pelayan sebenarnya, ya. Dan walaupun dia tidak dituntut untuk mengajar, ya. Diaken tidak dituntut untuk mengajar, tapi juga tidak dilarang untuk mengajar. Ya, tidak ada larangan untuk mengajar bagi diaken, ya. Dan kalau ada diaken-diaken yang memang punya karunia untuk mengajar, bisa, gitu ya. Dan kita dapatkan itu di
sebagai contoh, diaken yang akhirnya menjadi pengkhotbah yang hebat adalah Stefanus salah satu. Ya. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 6, mereka mau pilih diaken, akhirnya mereka dapatkan 7 orang kan. Salah satunya Stefanus di situ. Ya. Dan ternyata Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan sebagainya, dan dia berkhotbah dan dengan efektif meyakinkan orang sampai akhirnya dia dibunuh. Dia martir pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, martir pertama. Nah, itu adalah seorang diaken. Nah, jadi diaken khotbah nggak masalah sebenarnya. Ya, tidak diharuskan, tapi tidak dilarang juga. Ya, kalau memang punya pengetahuan, punya karunia itu, ya silakan, bisa. Waktu Grave awal-awal mulai, Anda bisa bayangkan, Grave mulai tahun 95, ya, belum ada GBIA lain, mengundang siapa, gitu kan? Kemudian saya masih SMA kelas 1, 13 tahun saya waktu itu. Pak Soeharto sendirian. Waktu itu angkat beberapa diaken, ya, ada Pak Timotius jadi diaken, dulu ada Pak Hasan juga masih diaken waktu itu. Ya, belakangan ada Pak Yunus, Pak Asal. Ya, akhirnya kadang-kadang Pak Timotius khotbah, Pak Hasan khotbah, Pak Yunus khotbah gitu. Belum pernah lihat Pak Yunus khotbah kan? Itu dulu banget gitu ya. Dulu banget waktu awal-awal begitu ya. Nah, tapi kalau memang ada tidak dilarang istilahnya. Cuman kesalahannya tadi adalah kalau kita istilahnya jadi salah di situ, gitu ya. Oke, baik pertanyaannya. Tapi ya. kalau di buat yang lain saya dia baca Pak. Apa bagaimana? Oh, dia baca. Pertanyaan di orang ini dibaca. Oh ya. Jadi ini ya. Tadi bertanya dibaca aja gitu. Ya. Baru komen. Oke. Benar. Karena begini Pak, di sebagian gereja yang punya konsep seperti ini, ya, atau konsep sinode, ya, jadi yang ini juga dia ada sinode nanti ya, dia ada dewan penatua, ya, terus ada gembala di sini ya, lalu ada lagi, nah akhirnya membentuk satu sinode, ini kan. Akhirnya yang banyak yang terjadi adalah dan saya tahu tidak semua gereja yang sinode seperti ini, tapi sebagian, ya, itu khotbah 1 tahun itu udah ditentukan oleh pusat, gitu ya. Jadi khotbah 1 tahun sudah ditentukan oleh pusat, sudah diketikkan, gitu ya. Jadi memang tiap-tiap gereja lokalnya harus ngikutin khotbah yang sudah ditentukan itu, begitu, ya. Nah, kita bilang bahwa sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada istilah sinode, ya. Tidak ada istilah sinode, dan Alkitab mengajarkan bahwa kepala jemaat adalah Kristus, ya. Kepala jemaat bukan sinode, bukan kepausan, kepala jemaat adalah Kristus. Dan oleh karena itu, ya dalam sistem seperti itu berarti tidak bisa berkhotbah sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing. Ya. Ya, padahal jemaat di Jakarta misalnya bisa saja beda kebutuhannya dengan jemaat di Papua, beda dengan kebutuhan jemaat di Bandung dan di tempat-tempat lain. Ya. Nah, seorang gembala tujuannya adalah untuk berkhotbah untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Ya. Nah, kadang-kadang ada kebutuhan apa, ya. Ada topik apa yang perlu dibahas. Ada dosa yang perlu ditegur, macam-macam, ya. Oke, jadi itu. Baik. Nah, kembali lagi. Jadi masih di poin 5 kita, yang isian terakhir adalah istri gembala tidak turut berkhotbah atau mengajar, ya, tidak turut berkhotbah. Nah, kita masuk ke poin yang ke-6, ya, Ibu. Ya, terima kasih. Bapak tadi disebutkan bahwa kepala jemaat adalah Allah itu sendiri. Kristus, ya. Ya.
Allah itu sendiri. Dan kemudian Bapak barusan juga sebutkan bahwa istri berbara itu dilarang untuk mengajar karena ada kemungkinan dalam ucapannya terjadi kesalahan-kesalahan. Bukan itu alasannya. Ya tapi oke, lanjut dulu. Termasuk juga itu di dalamnya poin satu poin. Lalu kemudian karena ini adalah menyangkut hak rohani bagi setiap orang, bagi setiap manusia, maka mengenai kerohanian seseorang adalah tentu tanggung jawab banyak orang, ya, tidak hanya satu organisasi saja, yaitu gereja yang ada bangunannya, tapi karena ini adalah menyangkut jiwa banyak orang, maka pengajaran itu tidak dibatasi hanya kepada orang yang punya jabatan yang ditentukan oleh manusia, karena kita tahu kerasulan Paulus itu tidak didapatkan dari penumpangan tangan, tetapi kerasulan Paulus didapat dari penyataan Roh Kudus sendiri kepadanya. Dan ada banyak nabi-nabi lain mendapatkan itu. Pertanyaannya apa? Ibu siapa? Saya lupa namanya. Saya Mina. Oh iya, Ibu Mina. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan saya begini, kalau Bapak membatasi gerak perempuan, padahal Allah sendiri katakan seperti ini, perempuan berkewajiban. Kita tahu manusia memiliki dua sifat di dalam dirinya, dua sifat alami, yaitu maskulin dan feminin. Nah, kemudian yang menentukan dia jenis kelaminnya, yang menentukan dia pria dan wanita adalah jenis kelaminnya. Lalu pertanyaan, lalu kemudian ada firman Tuhan berkata demikian. Daud sendiri berkata seperti ini kepada Salomo, berkata seperti ini. Hai Salomo anakku, berdirilah seperti laki-laki. Kita tahu Salomo seorang laki-laki, ya. Tapi itu pesan Daud kepada Salomo. Itu artinya bahwa pesan itu disampaikan bahwa sebenarnya ada juga laki-laki mengabaikan banyak tanggung jawab, namun ada juga perempuan berdiri seperti laki-laki. Jadi perempuan juga tidak boleh dibatasi, tidak boleh mengajar, karena mengajar kerohanian orang lain yang itu menyangkut jiwanya tidak dibatasi oleh tempat. Oke, baik. Oke, saya tangkap Bu ya. Baik, coba saya jelaskan di sini. Ya, Ibu Mina sudah pernah ikut blog kelas belum, Ibu? Sudah. Sebenarnya berarti sudah banyak mendengar ya. Tapi saya jelaskan dulu begini. Permasalahannya adalah, ya, siapa saya bisa membatasi perempuan? Saya nggak bisa. Siapa saya membatasi perempuan? Saya nggak bisa membatasi perempuan. Saya nggak bisa membatasi siapapun. Yang kita ingin lakukan di sini adalah kita ingin mencari kehendak Tuhan. Ya, kita ingin mencari kehendak Tuhan. Saya sangat setuju bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan nilai yang sama di hadapan Tuhan. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya. Jadi mereka memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Bukan laki-laki lebih berharga, bukan juga perempuan lebih berharga. Tidak, sama. Ya. Tuh, ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Saya sangat tidak setuju. Contohnya ya, dulu di komunis Cina, sekarang mereka sudah angkat itu, tapi dulu sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan dari tahun 70-an 60-an, mereka punya namanya one child policy. Di mana di Cina dulu, belum lama banget sih, baru 50 tahun yang lalu lah, setiap keluarga hanya boleh punya satu anak. Ya, hanya boleh punya satu anak. Dan salah satu efeknya adalah ketika orang tua tahu bahwa anaknya akan perempuan, ada banyak yang mengaborsi. Karena mindsetting yang masih salah bahwa ya mereka lebih suka anak laki ya, untuk meneruskan nama keluarga dan lain sebagainya, begitu ya. Dan itu adalah suatu kejahatan
Itu suatu konsep yang salah. Begitu, ya. Tetapi saya menentang itu. Saya juga menentang berdasarkan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat, ya. Saya menentang. Jadi kayak pendulum. Pendulum itu kesalahan sebelah sini. Ya. Tapi kalau kita lepas, nanti takutnya dia salahnya ekstrim di sebelah sini. Dan kesalahan yang ekstrim sebelah sini adalah intinya ingin menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Menghilangkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini juga adalah serangan iblis. Jadi serangan iblis di sisi sini adalah mengatakan perempuan kurang berharga dari laki-laki. Ini salah. Tetapi perbedaan yang sebelah sini, serangan iblis yang sebelah sini ingin mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Dan kita bisa lihat ini secara fisik dan alam saja sudah salah. Siapa yang bisa melahirkan? Apakah laki-laki bisa melahirkan? Tidak bisa. Kamu membatasi itu, kamu membatasi laki-laki. Pak Siregar, ayo besok melahirkan. Pak Siregar, saya laki-laki. Kamu jangan membatasi laki-laki. Loh, kok membatasi laki-laki? Ini memang Tuhan sudah apa? Desain seperti itu. Perempuan tidak bisa membuahi perempuan lain. Hanya laki-laki yang bisa membuahi perempuan. Ini kita bicara biologi. Ya kan? Kamu jangan membatasi perempuan. Ayo suruh buahin. Mana buahin? Dia nggak punya alat biologisnya gitu. Itu kan? Ini secara fisik. Oke, secara fisik mungkin bilang oke, kalau secara fisik saya tahu lah laki-laki dan perempuan beda. Tapi ada orang yang menolak itu loh. Gerakan LGBT trans berkata sekarang laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Tinggal dioperasi katanya. Mau dioperasi bagaimanapun nggak bisa. Karena secara biologis molekuler laki-laki itu kromosomnya XY, perempuan itu kromosomnya XX. Mau dikosmetikkan berapapun kan sering ada lelucon kan kalau pergi ke Thailand, hati-hati gitu kan katanya. Melihat cewek cantik banget gitu, tahu-tahu suaranya dalam gitu. Wah, jadi tampak luarnya kayak nggak bisa dibedakan. Tapi kan tiap-tiap sel dia di dalam tubuh kita ini ada triliunan sel, ya, itu tetap XX atau XY. Itu biologi nggak bisa lari. Dari mana? Itu kita yang batasin atau dari Tuhan? Semua dari Tuhan. Jadi Tuhan yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga bukan hanya Tuhan bikin perbedaan fisik, Tuhan juga membuat perbedaan peran bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak mau terima. Gitu. Bahwa Tuhan memberikan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Dan perbedaan peran itulah yang nyata sebagiannya dari perbedaan fisik. Laki-laki rata-rata lebih kuat, lebih tinggi, dengan densitas otot, densitas tulang yang lebih tinggi. Kenapa Tuhan ciptakan dia sebagai pelindung misalnya? Kan? Perempuan Tuhan ciptakan dengan organ-organ yang dibutuhkan, ya, dengan bentuk tubuh yang Tuhan berikan supaya dia menjadi nurturer istilahnya, ya, yang memberikan pengasuhan, begitu. Dan ini dari mana? Apakah kita yang lakukan atau Tuhan? Ini dari Tuhan. Nah, kalau kita percaya Alkitab, ya, maka kita bilang apa sih peran laki-laki, apa sih peran perempuan? Mau tanya siapa? Tanya yang ciptakan dong, benar nggak? Kan tanya yang buatnya gitu. Yang buat siapa? Tuhan. Ayo kita tanya Tuhan. Ayo kita cek firman Tuhan. Apa sih peran laki-laki? Apa sih peran perempuan? Itu. Jangan kita termakan oleh konsep dunia. Karena dunia itu bisa salah kiri, bisa salah kanan. Kalau kita tarik balik ke 300 tahun lalu, dunia sedang, atau 500 tahun, 1000 tahun lalu, dunia sedang salah sebelah sini gitu. Perempuan dianggap kurang berharga dari laki-laki. Itu konsep dunia pada waktu itu. Anda tahu pada waktu di zaman Tuhan Yesus abad pertama, perempuan dianggap kesaksiannya itu tidak bernilai. Katanya empat perempuan bersaksi baru bisa lawan satu laki-laki bersaksi.
Sehingga heran sekali bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, siapa yang Tuhan pilih jadi saksi pertama? Perempuan. Gitu. Perempuan yang Yesus pilih untuk menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Ini mendobrak pemikiran pada zaman itu. Sekaligus membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan karangan. Karena kalau orang waktu itu ngarang, nggak mungkin dia taruh saksinya itu perempuan gitu. Ya, pasti dia taruh saksinya yang lain-lain gitu. Ya. Nah, itu pandangan dunia pada waktu itu, dan kita tidak boleh ikut pandangan dunia. Sekarang sudah terbalik, pandangan dunia itu sudah miring ke arah sini, gitu. Ya. Pandangan dunia sekarang adalah bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sama sekali, ya, dan tidak ada perbedaan peran. Nah, kita juga tidak boleh termakan oleh dunia. Jadi kita kembali to the Bible. Ya. Kembali to the Bible, kita melihat rancangan awal Tuhan. Rancangan awal Tuhan antara lain adalah bahwa, contohnya, suami adalah kepala keluarga, ya, yang harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi istri. Dan yang bisa jadi istri laki atau perempuan? Cuman perempuan. Yang jadi suami juga cuman boleh laki-laki, gitu. Jangan dibalik-balik di sini. Istri menjadi penolong yang apa? Tunduk kepada suami. Ini kita membatasi istri atau ini firman Tuhan? Firman Tuhan. Kita lihat ya, Efesus pasal 5, ya. Saya bacakan saja sekilas. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi Tuhan kasih peran di sini. Suami, kamu peran ini. Istri, kamu peran ini. Ya. Jadi daripada kita suruh seorang perempuan bertindak seperti laki-laki, lebih baik kita bilang, hai perempuan, jadilah perempuan yang Tuhan inginkan, sebagaimana Tuhan desain. Sama seperti kita tidak akan suruh laki-laki bertindaklah seperti perempuan, ya. Dan laki-laki bertindaklah sebagai laki-laki, sebagaimana yang Tuhan inginkan, begitu. Dan nah ini kan di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga, ya. Setuju nggak ini? Bu Mina setuju nggak dalam keluarga seperti ini? Setuju, kalau keluarga perannya masing-masing terpenuhi. Oh ya, setuju ya. Amin. Setuju. Setuju ini karena dunia bilang begini atau karena firman Tuhan? Karena firman Tuhan. Jadi kalau di dunia tidak seperti ini lagi, kita ikut dunia atau ikut firman Tuhan? Bagus. Jadi walaupun dunia ngomong beda, kita harus ikut firman. Saya sangat senang dengan Ibu Mina. Sekarang kita lihat apa kata firman mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam jemaat, misalnya. Ya, di dalam jemaat. Jadi di dalam jemaat, coba kita buka di dalam 1 Timotius, kan tadi kita 1 Timotius. Nah sebenarnya ini sudah kita bahas, kita kan di Timotius pasal 3. Kita sudah bahas ini di pasal 2-nya. Coba kita lihat di pasal 2-nya, ya. Kita lihat di pasal 2-nya. Oke. Nah, coba kita baca dari ayat 8. Nah, ini tentang laki-laki dan perempuan dalam jemaat, dalam gereja sekarang. Ya, karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, ketemu ya? Pasal 2 nih, ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kemudian apa? Seharusnya lah perempuan berdiam diri di dalam menerima ajaran dengan patuh.
Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Ini dalam konteks jemaat di sini. Hendaklah ia berdiam diri. Kenapa? Ayat 13, sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian barulah Hawa. Tanya sini. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi rupanya ini bukan surat gembala Stephen kepada Timotius, gitu ya. Jadi bukan saya yang membatasi, saya hanya mau mengikuti firman Tuhan dan saya mengajarkan itu. Ini adalah surat Rasul Paulus dan Paulus itu diinspirasikan karena ada orang bilang, ini kan cuma pendapat Paulus saja. Bukan. Ya. Paulus diinspirasikan oleh Roh Kudus dan bukan cuma Paulus yang ngomong seperti ini. Kita bisa baca lagi di tempat-tempat lain bahwa sama seperti dalam keluarga Tuhan kasih peran. Ya. Oke, suami jadi kepala keluarga, istri jadi penolong, ya. Maka di dalam jemaat, ya, di dalam jemaat Tuhan juga kasih peran bahwa yang menjadi pemimpin, yang menjadi pengajar itu adalah laki-laki. Kenapa demikian? Supaya sinkron gitu loh. Anda bisa bayangkan kalau misalnya di dalam suatu keluarga, dalam suatu gereja misalnya, istrinya yang jadi pendeta dalam tanda kutip kan, istrinya yang memimpin jemaat, suaminya dipimpin. Ya. Lalu gimana? Pas di rumah suaminya kepala, pas di gereja istrinya kepala. Bingung dong. Kalau mereka rumahnya 2 kilo dari gereja, kalau gitu nih 1 kilo suami masih ini ya. Suami ini nyetir mobil 1 kilo gitu kan. Stop, istrinya bilang, turun, saya nyetir. Kenapa? Kita udah setengah jalan ke gereja, ini giliran saya jadi pemimpin. Kan aneh kalau seperti itu. Ini saya karikaturkan saja ya. Mungkin nggak ada yang seperti itu. Tapi konsepnya sama begitu. Ya. Konsepnya sama. Jadi kenapa Tuhan taruh ya dalam jemaat laki-laki jadi pengajar, pemimpin. Ya. Wanita melayani dalam berbagai hal lain, ya. Dalam banyak hal. Oke. Jadi, tetapi yang menjadi pengajar dan pemimpin jemaat adalah laki-laki, ya. Supaya sinkron, di sini, sinkron. Ya. Ada yang bilang, karena waktu itu wanita di sana zaman abad pertama masih belum terpelajar, wanita sekarang kan terpelajar. Ya, bukan itu alasan yang diberikan Tuhan. Ya, alasan yang diberikan Tuhan adalah desain awal Tuhan dari ayat 13. So yang pertama dijadikan adalah Adam, kemudian barulah Hawa. Gitu ya. Tapi ayat 15 seperti membenarkan, mengizinkan Allah mengizinkan sendiri. Bahwa sebenarnya perempuan melengkapi laki-laki. Amin. Pada ayat yang 15 tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak atau dalam iman dan kasih dan menurutkan dengan segala kebenaran. Amin. Pengertiannya adalah bahwa keselamatan yakni menyangkut hidup yang sebenarnya, bukan hidup saat ini saja, tapi hidup yang sebenarnya, bahwa hidup perempuan tidak bergantung kepada laki-laki yang kerohaniannya, yang hidup yang sebenarnya, tapi didapatkan sendiri dalam hubungannya dengan Allah. Benar. Itu di ayat yang sekarang saya tanya Bu, perempuan diselamatkan oleh siapa? Perempuan diselamatkan oleh Allah. Ya, siapa Allahnya? Allah yang ada di dalam dirinya sendiri. Siapa nama Allah itu? Allah itu, ya itu roh. Iya, siapa nama dia? Ibu kenal nggak nama Allah siapa? Ya, Allah yang ibu sembah siapa namanya? Kalau misalnya ibu ketemu orang Muslim atau orang agama lain, Anda bilang, saya percaya Allah, saya juga percaya Allah. Allah kamu siapa? Ibu jawab apa? Itu tidak bisa Enggak, oke, saya kasih tahu aja deh. Kalau saya menyembah Allah namanya Yesus. Ya. Ibu setuju? Ya. Ibu menyembah Yesus juga, ya? Kita sebutannya Yesus, kita buat sebutannya. Kita yang buat sebutannya. Enggak, bukan kita yang buat.
Bukan kita yang buat sebutannya, Bu. Yang Yesus itu nama yang Allah nyatakan, bukan kita yang buat sebutannya Yesus. Allah yang berkata waktu Yesus dikandung, ya, melalui malaikat kepada Yusuf dan Maria, namanya akan disebut Yesus, karena Yesus itu artinya Yehova menyelamatkan. Ya, dalam perjanjian lama dia menyatakan diri sebagai Yehova, kemudian di perjanjian baru dia menyatakan diri sebagai Yesus. Dia datang sebagai laki-laki, bukan perempuan. Ya, dia datang sebagai laki-laki, bukan perempuan. Oleh karena itu secara simbolis kita semua yang diselamatkan itu disebut mempelai Kristus sebenarnya. Ya, semua laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan diselamatkan oleh Allah yang turun menjadi laki-laki. Jadi ibu diselamatkan oleh laki-laki juga. Laki-laki yang adalah Allah. Allah menjadi manusia. Ya. Jadi saya juga diselamatkan oleh dia. Amin. Ya, saya juga diselamatkan oleh laki-laki itu, yaitu Yesus. Dan dia bukan laki-laki biasa, dia adalah Allah yang menjadi manusia, gitu kan? Dan ayat 15 tadi ibu benar sekali. Ayat 15 ingin kasih tahu kita, ayat 15 ditaruh di situ karena ayat 14, karena Paulus bilang gini, salah satu alasan perempuan jangan mengajar di gereja adalah karena Adam yang tergoda, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi Paulus ingin seimbangkan, walaupun kejatuhan dalam dosa itu karena Hawa tertipu, tetapi keselamatan juga datang melalui perempuan. Ya, sehingga makanya kita bilang Alkitab tidak merendahkan perempuan. Keselamatan datang melalui perempuan. Tadi kita bicara mengenai Yesus datang sebagai laki-laki, tapi dia datang sebagai laki-laki harus melalui seorang perempuan. Namanya siapa? Maria. Begitu. Jadi Tuhan pakai seorang perempuan juga. Ya, Tuhan pakai perempuan untuk melahirkan Mesias. Ya, sehingga peran perempuan dalam keselamatan juga ada, begitu, yaitu untuk melahirkan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mengasihi perempuan, Tuhan mengasihi laki-laki, Tuhan kasih mereka peran yang berbeda. Kita akan menjadi kacau kalau laki-laki menyerobot peran perempuan, dan kalau perempuan juga mengacaukan diri mengambil peran laki-laki. Oke, kita harus stop sampai sini, ya, karena waktu sudah habis. Ikut terus di sekolah minggu dewasa ibu, biar bertumbuh kita, ya. Baik. Diaken Yudi silahkan untuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami semuanya tiba di tempat ini sekolah minggu dewasa. Ada pembahasan mengenai pertanyaan dan sebagainya. Tolong kami Tuhan lebih menggali lagi jauh mengenai firman, pengajaran, sehingga kami mengerti dan memahaminya sesuai apa yang Pak sampaikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan memulai pelatihan di akan berjemaah kami. Tolong untuk semua pelayan bisa menyiapkan kembali sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai di sini. Ayo bantu dek.